Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Arif Rediawan, NIM 1021999 dari kelas SD akan menerangkan mengenai penerapan akad salam dalam transaksi jual beli gabah. Pengertian jual beli salam. Jual beli merupakan aktivitas di mana manusia melakukan transaksi tukar-menukar barang dengan alat tukar untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Pengertian lainnya tentang jual beli adalah pertukaran harta dengan harta melalui sistem yang menggunakan cara tertentu. Fenomena jual beli yang saat ini sering terjadi ialah jual beli dengan model pesanan. Salah satu jual beli pesanan dalam Islam adalah jual beli salam. Jual beli salam adalah jual beli suatu barang atau benda yang tidak ada di tempat terjadinya akad, di mana pembeliannya dilakukan dengan cara memesan barangnya terlebih dahulu dengan mengetahui kriteria barang yang diinginkan. Jual beli salam diartikan dengan jual beli di mana harga dibayarkan di muka, sedangkan barang yang dengan kriteria tertentu akan diserahkan pada waktu yang telah disepakati. Syarat-syarat mengenai jual beli salam. Yang pertama, pembayaran harus dilakukan secara kontan, baik dengan emas, perak, atau logam yang lainnya. Yang kedua, komoditi yang diperjualbelikan harus dengan sifat yang jelas. Yang ketiga, waktu penyerahan barang harus ditentukan, misalnya beberapa hari atau beberapa bulan yang akan datang. Dan yang terakhir, penyerahan uang dilakukan di satu majelis. Manfaat salam. Manfaat akad salam bagi pembeli adalah jaminan memperoleh barang dalam jumlah dan kualitas tertentu pada saat ia membutuhkan dengan harga yang telah disepakati di awal. Sementara itu, manfaat bagi penjual adalah diperolehnya dana untuk melakukan aktivitas produksi dan memenuhi sebagian kebutuhan hidupnya. Salam dalam KHIS. Pasal 20 Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah atau KHIS mendefinisikan salam adalah jasa pembiayaan yang berkaitan dengan jual beli yang pembayarannya dilakukan bersamaan dengan pemesanan barang. Selanjutnya, penjelasan lain mengenai salam dalam buku Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah atau KHIS. Dalam pasal 100, yang pertama, akad baik salam terkait dengan adanya ijab qabul seperti dalam penjualan biasa. 2. Akad baik salam sebagaimana yang dimaksud pada ayat 1 dilakukan sesuai dengan kebiasaan dan kepatutan. Pasal 101, isinya 1. Baik salam dapat dilakukan dengan syarat kuantitas dan kualitas barang yang sudah jelas. 2. Kuantitas barang dapat diukur dengan takaran atau timbangan atau meteran. 3. Spesifikasi barang yang dipesan harus diketahui secara sempurna oleh para pihak. Pasal 102 berisi baik salam harus memenuhi syarat bahwa barang yang dijual, waktu dan tempat penyerahan dinyatakan dengan jelas. Pasal 103 berisi pembayaran barang dalam baik salam dapat dilakukan pada waktu dan tempat yang telah disepakati. Fatwa jual beli salam dalam DSN MUI nomor 5/DSN-MUI/4/2000 menetapkan 6 hal. Yang pertama, ketentuan pembayaran. A. Alat bayar harus diketahui jumlah dana bentuknya, baik
berupa uang, barang, atau manfaat. B. Dilakukan saat kontrak disepakati. C. Pembayaran tidak boleh dalam bentuk ibrah atau pembebasan utang. 2. Ketentuan barang. A. Harus jelas cirinya, spesifikasi, dan dapat diakui sebagai utang. B. Penyerahan dilakukan kemudian. C. Waktu dan tempat penyerahan barang harus ditetapkan berdasarkan kesepakatan. D. Pembeli tidak boleh menjual barang sebelum barang tersebut diterima. E. Tidak boleh menukar barang kecuali dengan barang sejenis sesuai kesepakatan. 3. Ketentuan tentang salam paralel dibolehkan. Melakukan salam paralel dengan syarat akad kedua terpisah dari dan tidak terkait dengan akad pertama. 4. Penyerahan barang. A. Penjual harus menyerahkan barang tepat pada waktunya dengan kualitas dan kuantitas sesuai kesepakatan. B. Jika penjual menyerahkan barang dengan kualitas yang lebih tinggi, maka penjual tidak boleh meminta tambahan harga sebagai ganti kualitas yang lebih baik tersebut. Perbandingan salam dalam fatwa MUI dan KHS. Menurut Dewan Syariah Nasional dalam fatwa DSN nomor 5/DSN MUI /4/2000, salam adalah jual beli barang dengan cara pesanan dan pembayaran harga terlebih dahulu dengan syarat-syarat tertentu. Sedangkan dalam kompilasi hukum ekonomi syariah atau KHS, salam adalah jasa pembiayaan yang berkaitan dengan jual beli yang pembiayaannya dilakukan bersamaan dengan pemesanan barang. Selanjutnya, contoh penerapan salam dalam kehidupan sehari-hari. Penerapan akad salam dalam transaksi jual beli gabah, yaitu pembelian gabah dari tengkulak ke petani dengan cara transaksi sebelum padi dipanen. Akad jual beli gabah ini dilakukan di tempat tinggal tengkulak atau calon pembeli gabah dengan cara mendatangi tengkulak atau pengusaha gabah selaku pembeli. Pemberian uang lebih awal sebelum barang diterima atau dipanen sebagai harga gabah yang dibeli sesuai apa yang telah disepakati oleh penjual dan pembeli. Dalam hal ini, akad yang terjadi termasuk dalam akad salam. Jual beli gabah seperti ini adalah sah dari sisi hukum syar'i. Hal ini karena termasuk suatu adat kebiasaan yang terjadi berulang-ulang dan terus dilakukan dari dulu hingga saat sekarang, yang mengandung kemaslahatan serta tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip syariat Islam. Kesimpulannya, akad salam merupakan akad jual beli dengan uang muka dan pengiriman barang di belakang. Walaupun barang baru diserahkan kemudian hari, namun harga, spesifikasi, kriteria, kualitas, dan kuantitas serta waktu penyerahannya sudah ditentukan ketika akad terjadi, sehingga tidak ada horor. Salam merupakan transaksi yang diizinkan oleh syariat Islam. Hal ini karena sesuai dengan tuntunan Al-Quran dan As-Sunnah. Dalam transaksi salam juga harus mengikuti rukun dan ketentuan yang digariskan. Menurut saya, salam ini mempermudah kita sebagai penjual maupun pembeli. Karena apa? Sebagai penjual, kita yang bermodal sedikit bisa melakukan transaksi jual beli. Dan sebagai pembeli, kita tidak perlu kesulitan mencari calon pembeli dari barang yang kita punya. Jadi manfaat salam ini sangat besar dalam kehidupan bermasyarakat. Ya, itu tadi presentasi dari saya. Apabila ada kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.